Halo hola kawan-kawan YouTube. Riding berdua pagi yang cerah ini akan jalan-jalan atau riding tipis-tipis keliling kota Nganjuk. Tapi sebelumnya subscribe dan nyalakan loncengnya ya bagi yang belum. Oke, lanjut. Kali ini riding berdua ingin coba-coba nge-motovlog, membahas sesuatu hal yang penting gak penting sih. Tapi nggak apa-apa kan kawan, ini namanya belajar walaupun cuma lewat voice over, tapi nggak apa-apa lah ya, kita coba-coba seperti kawan-kawan motovlog lain. Tapi sebelumnya biarkan si bongsor minum dulu, soalnya lama nggak diisi bensin kawan-kawan. Mampir pom bensin dulu ngisi bensin si bongsor. Oke, lanjut lagi. Jadi kawan-kawan, beberapa hari ini kota Nganjuk lagi hobi hujan di malam hari. Jadi pagi sampai siang panas, kemudian sorenya mendungnya datang, baru malam turun hujan dan awet kawan-kawan, bisa sampai dini hari. Dan sekarang pagi-pagi ini tinggal bekasnya, jalanan masih basah dan beberapa tempat di pinggir jalan masih ditemui titik-titik atau genangan air. Jadi kalau pagi sekarang kondisinya dingin sekali, jadi bikin males bangun kawan-kawan. Kesempatan pagi ini enaknya bahas si bongsor aja ya. Jadi kawan-kawan YouTube, seperti kalau kawan-kawan mengikuti channel ini dari awal, riding berdua selalu berkendara menggunakan motor Supra X125 Helm In kawan-kawan, yang kami juluki dengan nama si bongsor. Kenapa? Ya karena memang bodinya gede dan kelihatan bongsor, jadi kami kasih nama bongsor, dan warnanya hitam lagi, cocok dengan nama si bongsor ini. Sudah hampir lebih dari 1 tahun si bongsor menemani riding berdua berkendara berkeliling kota Nganjuk, menuju kota-kota atau kabupaten di sekitaran kota Nganjuk, paling jauh sampai ke Jember, kemudian Magelang pakai si bongsor ini. Dan ya lumayan lah tenaganya, walaupun tidak seberapa tapi masih sanggup kalau menempuh jalan atau menempuh rute-rute yang tidak begitu menanjak. Tapi kalau sudah terlalu menanjak, apalagi tanjakannya panjang atau menemui tikungan langsung menanjak tinggi, itu sudah si bongsor menyerah. Si bongsor ini menurut catatan STNK merupakan motor pembuatan tahun 2011 kawan-kawan. Jadi kurang lebih mengaspal sudah sekitar 10 tahun. Dan motor ini bukanlah milik riding berdua, motor ini pinjaman dari orang tua. Jadi secara kepemilikan motor ini motor keluarga atau motor orang tua, dan kami gunakan untuk keliling ke sana kemari selama 1 tahun lebih ini, mengantar kami ke tempat saudara, ke tempat teman, mengurus sesuatu hal dengan jarak yang lumayan jauh, sehingga dengan usia yang sudah senja, mungkin waktunya si bongsor untuk istirahat, untuk sekedar mengantar jarak dekat ke pasar lah, ambil uang pensiunan lah, atau mengantar membeli pupuk atau ke sawah. Tidak perlu lagi mengantar kami berdua riding berdua dengan jarak yang jauh, cukup di sekitaran rumah saja. Itulah alasan kami membuat motovlog ini kawan-kawan. Selain itu, saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengembalikan si bongsor kepada yang punya, yaitu orang tua kami sendiri kawan-kawan. Oh ya, pagi ini hari Senin tanggal 8 Maret 2021, kita coba keliling Nganjuk pagi-pagi, ternyata masih sepi kawan-kawan. Padahal ini hari Senin dan
denyut nadi kehidupan perekonomian Kabupaten Nganjuk belum bangun jam segini, masih sepi jalannya. Nah ini barusan lewat depan rumah sakit, kemudian ada gedung juang, banyak penjual-penjualnya. Kalau malam juga rame di sini kawan-kawan. Dan kalau jalan kecil ini ke utara, ke kiri ada namanya penjual pecel bledek atau nasi pecel yang rasanya katanya cukup pedas. Riding berdua juga belum pernah coba makan di sana. Mungkin kawan-kawan yang pernah makan nasi pecel bledek bisa komen di bawah ya. Kembali ke bongsor kawan-kawan, maksudnya kembali ke si bongsor. Jadi si bongsor ini kedepannya tidak akan menemani riding berdua jalan-jalan lagi. Lalu apakah riding berdua akan stop bikin video? Oh tentu tidak, kami akan tetap bikin video, tetap akan jalan-jalan riding berdua berkeliling Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, atau kalau perlu Indonesia kawan-kawan. Namun kita akan riding dengan ya teman baru, tentunya dengan umur yang lebih muda, dengan tenaga yang lebih jos, yang bisa mengantar kami ke tempat-tempat yang belum bisa kami jangkau sebelumnya. Misalkan ke tempat-tempat yang lebih tinggi seperti di Lawu atau di Bromo atau di Dieng atau tempat lain yang si bongsor belum mampu menjangkaunya, mungkin akan kami jangkau dengan teman baru ini. Lalu siapa teman baru riding berdua kawan-kawan? Nantikan ya, simak aja. Nanti di akhir video ada sedikit penampakannya. Kalau secara nama mungkin kami namai dengan nama cabai hitam, soalnya warnanya merah dan hitam dan kayaknya pedes, makanya kami kasih nama cabai hitam nanti kawan-kawan, si cabai hitam. Oke. Nah ini kawan-kawan, mungkin kawan-kawan perlu tahu, ini sudah memasuki kompleks perkantoran pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk di kanan kita, dan di depan ini adalah alun-alun kota Nganjuk yang masih ditutup selama pandemi ini. Sudah hampir setahun ya tidak buka, alun-alunnya sepi. Dan di kanan ini ada rumah dinas Bupati Nganjuk. Kita keliling alun-alun dulu kawan-kawan. Kota Nganjuk ini enggak terlalu besar kotanya, jadi ya seperti inilah kawan-kawan. Tidak seperti Kediri atau Madiun atau Jombang yang kotanya lebih besar dan perekonomiannya lebih bagus mungkin ya. Ya karena di sini tidak banyak industri, sebagian besar masyarakatnya masih mengandalkan bidang pertanian untuk mata pencahariannya. Namun perlu tahu juga kota Nganjuk ini cocok untuk tempat tinggal di masa tua, tempat untuk istirahat, untuk menikmati hari tua, karena di sini kotanya tenang, barang-barang juga murah, makanan apalagi, jadi enak untuk tempat tinggal di mengisi hari-hari tua kawan-kawan. Dan di sini adalah Jalan Ayani di Kota Nganjuk. Di sini tempat pusat pertokoannya, dan di kanan kita di barat tadi ada Pasar Wage, namun sudah pindah ke belakang kan kawan. Dulu pasarnya di pinggir Jalan Ayani, namun sekarang sudah direlokasi, dibangunkan pasar yang lebih besar, lebih bagus dan lebih modern. Dan ini kita menuju arah jalan pulang ke rumah. Ini juga banyak kantor-kantor di daerah sini, ada kantor pertanahan, Dukcapil, ada kantor badan narkoba, BNN, Badan Narkotika Nasional ya, atau apa itulah yang ngurusin narkoba. Ada juga Badan Pusat Statistik, ada banyak lah, ada Kecamatan Nganjuk juga kawan-kawan di sini. Kemudian kantor Kemenak juga ada di sepanjang jalan ini. Pokoknya penuh dengan kantor-kantor pemerintahan sepanjang jalan ini.
Beberapa waktu lalu Kabupaten Nganjuk dilanda banjir kawan-kawan. Mungkin kawan-kawan sudah mendengar kabarnya, dan daerah sini termasuk daerah yang terkena dampak kayaknya, karena di depan sana ada sungai Sungai Tanjung, ada dam Tanjung orang menamakannya, dan airnya meluap sampai sini, sampai ke utara tadi ada rumah sakit Islam, sampai masuk ke rumah sakit Islam. Jadi banjir kali ini atau banjir yang kemarin itu termasuk yang paling parah yang pernah melanda Kabupaten Nganjuk. Sebelum-sebelumnya tidak pernah separah itu kawan-kawan. Nah ini nih kawan-kawan, jembatan ini di bawahnya ini Sungai Tanjung, atau di sebelah di baratnya ada damnya, bendungan yang kecil, namanya orang menyebutnya jembatan Dam Tanjung kawan-kawan. Dan disitu meluap sampai sini, ini juga kawasannya kena banjir. Nah itu kan di kanan kita ada sungai, itu sampai meluap memenuhi jalan ini. Oke kawan-kawan, jadi sebenarnya ini adalah motovlog untuk perpisahan dengan si bongsor. Karena sebentar lagi atau mungkin dalam beberapa waktu ke depan, di video-video ke depan, si bongsor sudah tidak nampak lagi. Jadi ini sekaligus sebagai video dengan si bongsor untuk terakhir kalinya kawan-kawan. Ya sedih, tapi nggak apa-apa, show must go on kawan-kawan. Dan karena tempat belanja istri sudah dekat, jadi cukup dulu videonya. Kita ketemu di video riding berdua berikutnya kawan-kawan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum.